Hai sobat dan juga juragan tani Indonesia. Kita ketemu lagi di dalam channel Organik Asik. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas hama dan juga penyakit tanaman serta cara mengatasinya yang perlu kita ketahui. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan sampai akhir ya, agar menambah wawasan kita semua. Hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal. Biasanya, penyebab suatu tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal disebabkan karena penyakit yang menyerang serta hama pengganggu. Ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang menjadi momok bagi para petani atau peladang. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar karena ada masalah hama dan penyakit tanaman yang menyerang perkebunan atau pertanian mereka. Hama dan penyakit tanaman perlu kita ketahui agar bisa diatasi, apalagi dalam hal budidaya berbagai macam tanaman. Kadang hama dan penyakit menjadi hal yang biasa, namun kamu bisa mengatasinya agar tetap mendapatkan hasil yang baik. Berikut ini adalah rangkuman dari berbagai referensi tentang hama dan juga penyakit tanaman serta cara mengatasinya. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang perlu kamu ketahui. Hama adalah hewan yang biasanya menyerang atau mengganggu tanaman, sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dan berikut ini adalah macam-macam dari hama. Yang pertama, tikus. Hama dan penyakit tanaman tentunya memang sangat merugikan bagi petani. Salah satu hama yang paling banyak merugikan petani adalah tikus. Hal ini disebabkan karena tikus memiliki mobilitas yang tinggi, serta daya adaptasi dan perkembangbiakan yang juga sangat tinggi. Tikus biasanya menyerang tanaman padi dan sering bergerak pada malam hari. Biasanya target utama tikus dalam menyerang padi adalah biji dan batangnya. Dengan giginya yang tajam, tikus dapat memakan biji-bijian padi. Biasanya tikus membuat lubang di dekat sawah dan bersembunyi di antara semak-semak. Kamu bisa mengendalikan hama yang satu ini dengan beberapa cara, yaitu menutup lubang yang ada di sekitar sawah yang digunakan sebagai tempat persembunyian lalu menangkapnya. Yang kedua, gunakan ular yang sudah dijinakkan untuk mengusir atau memangsa tikus. Dan terakhir, menggunakan pembasmi tikus atau umpan beracun. Namun, dalam penerapan cara ini, kamu harus berhati-hati ya. Hama selanjutnya adalah ulat. Biasanya, ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Hal ini bahkan mungkin sering kamu lihat di lingkungan sekitar. Dan cara mengendalikan hama ulat ini adalah sebagai berikut. Mengecek bagian bawah daun. Apabila terdapat telur kupu-kupu berwarna putih, maka segera bersihkan. Lalu genangilah tempat persemaian dengan air agar ulat naik ke atas dan mudah untuk dibasmi. Dan apabila cara sebelumnya tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida. Hama berikutnya ada walang sangit. Walang sangit ini merupakan salah satu hama yang cukup merusakkan para petani. Walang sangit dapat merusak tanaman dengan cara meloncat ataupun terbang dari satu tanaman ke tanaman yang lain sambil mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun cara mengendalikan hama walang sangit adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama, kita lakukan tanam serentak, menjaga kebersihan sawah dari rumput liar, menangkap walang sangit, menggunakan predator seperti laba-laba, menanam jamur yang memberikan efek bagi walang sangit, lalu yang terakhir menggunakan insektisida. Hama selanjutnya adalah hama wareng. Wareng biasanya menyerang daun dan juga batang pada tumbuhan, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wareng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan penyakit tung rot.
Adapun cara untuk menangani hama wareng adalah sebagai berikut. Mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersama atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wareng. Berikutnya, menggunakan predator seperti kumbang Paedeurus fuscipes, Opinea nigrofasciata, dan laba-laba Lycosa pseudoa nullata. Lalu bisa juga menggunakan insektisida, namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan. Selain berbagai hama yang telah disebutkan, ada beberapa hama lagi yang juga termasuk ke dalam hama dan penyakit tanaman. Di antaranya adalah kutu kecil atau tungau, babi hutan, belalang, lalat buncis, kumbang, lalat buah, serta burung pipit. Baiklah, sobat dan juga juragan tani Indonesia, itulah tadi seputar informasi tentang hama dan juga penyakit tanaman, sekaligus cara untuk mengatasinya. Semoga informasi ini berguna ya, dan bila teman-teman hari ini mendapatkan hal baru, teman-teman bisa langsung memberikan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Teman-teman juga bisa bantu channel ini untuk terus berkembang ya, dengan cara klik like, subscribe, dan juga share. Terima kasih atas perhatiannya, salam organik asik.